لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah engkau wafat ataupun mati kecuali menjadi seorang hamba yang telah sepenuhnya berserah diri, mengislamkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyira al-muslimin wal-muslimat, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Di hari ini kita memuji dan menyanjung kembali Allah Rabbul Alamin. Karena memang sepantasnya kita memuji dan selalu menyanjung dan bersyukur kepadanya Jalla wa'ala. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sungguh berlimpah anugerah yang telah dihadirkan untuk kita. Sejatinya seorang hamba tidak bisa hidup kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa'ala dan kenikmatan-kenikmatan darinya. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bersyukur, yang menggunakan nikmat tersebut dalam rangka taat dan menjauhi maksiat-maksiat terhadapnya. Salawat dan salam semoga selalu sampai kepada Rasul yang mulia, Nabi yang dicinta, yang diharapkan perjumpaan dengannya, yang diharapkan syafaatnya di hari kiamat kelak, Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan dimanapun anda berada, semoga hari ini Allah berikan taufiknya kepada anda semua. Semoga hari ini Allah Rabbul Alamin jaga anda. Semoga hari ini Allah mudahkan orang yang kesusahan, Allah sembuhkan orang-orang yang sakit, Allah hadirkan rasa aman kepada orang-orang yang takut, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan keamanan kepada negeri-negeri kaum muslimin, berikan taufik dan kemaslahatan dan berperan dalam kebaikan-kebaikan kepada pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin. Jamaah yang Allah muliakan, hari ini insya-Allah kita akan lanjutkan pemaparan singkat dari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kita akan sebutkan sirah singkatnya dan kita akan ambil fikihnya atau hikmah, pelajaran dari yang bisa dipetik dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini kita akan sebutkan tentang bagaimana nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana silsilah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kakek-kakek beliau, bagaimana mulianya nasab beliau, tingginya silsilah keturunan beliau. Kita akan sebutkan hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu sudah sepantasnya seorang muslim untuk berusaha mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, mengetahui bagaimana sejarah kehidupan manusia yang paling mulia, yang akan menjadi pemberi syafaat satu-satunya pada hari kiamat dengan syafaatul kubra. Karena itu tidak pantas seorang muslim mengenal sejarah orang lain,
bahkan orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, tetapi dia jahil dari kehidupan, dari sejarah manusia yang paling mulia, manusia yang paling berjasa dalam hidupnya, manusia yang menjadi tolak ukur apakah dia bakalan menjadi penduduk syurga atau penduduk neraka dengan dia mengikut orang ini ataupun menyimpang dari syariat beliau, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena itu jamaah yang Allah muliakan, sangatlah kita harus berusaha menumbuhkan semangat yang besar, menghadirkan motivasi yang tinggi untuk mempelajari sejarah hidup, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi pelengkap dan keharusan yang wajib dilantunkan ketika seorang ingin menjadi seorang yang muslim atau muslimah, sehingga ketika dia tidak kenal nabinya SAW, bagaimana dia akan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam dalam langkah dia menuju syurga dan keridhaan Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, pemirsa yang Allah muliakan dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan sebutkan nanti tentang nasab keturunan Nabi SAW, silsilah keturunan Nabi, tentang nasab Nabi SAW. Tetapi sebelumnya kita akan sebutkan tentang, pertama adalah tentang keistimewaan mengapa Allah Rabbul Alamin menutup risalah kenabian dengan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan sebutkan keistimewaan mengapa Allah tutup umat ini, umat manusia, dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dari semua hal itu. Hikmahnya ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Yang bisa kita ketahui, kita ambil kebaikannya, alhamdulillah. Yang tidak kita ketahui, maka kita pun mengetahui bahwa Allah Maha Adil dan memiliki hikmah dari semua penciptaan tersebut. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Ya Rabb kami, kau tidak ciptakan sesuatu itu sia-sia, tidak. Maka subhanaka, maha suci engkau wahai Rabb kami, fakina azaban nar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, keistimewaan ditutupnya risalah kenabian dan kerasulan dengan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan tanda pemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah risalah ini dengan sendirinya. Subhanallah. Karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah mengatakan, atau Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 51, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nazira. Kata Allah, kalau kami ingin, kalau kami mau, kami akan utus di setiap daerah, setiap negeri, setiap kampung, setiap kota. Kalau kami ingin, kami utus di setiap tempat tersebut pemberi peringatan. Tapi Allah tidak ingin, jemaah. Sehingga Allah tutup risalah kenabian, Allah tutup risalah kerasulan dengan risalah Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Hal ini untuk apa? Untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah untuk menampakkan kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengkhususkan kemuliaan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai pada maqam al-azim, sampai pada maqam yang tinggi, yang agung, yang mulia, agar dia bangkit, agar Rasulullah SAW bangkit mengemban amanah risalah untuk dua makhluk, yaitu manusia dan jin. Hal ini adalah untuk mengagungkan beliau, mengangkat derajat beliau, memuliakan beliau, dan mengkhususkan beliau dengan pahala yang banyak, sehingga beliau tidak ada tandingannya dalam meraih pahala. Kalau seandainya Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan, Allah bisa utus di setiap kota itu seorang Rasul. Allah bisa utus di setiap negeri itu seorang Rasul untuk membawa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagi beban untuk menunaikan syariat. Tetapi Allah tidak ingin hal itu.
Allah tidak menghendaki hal itu. Maka ketika Nabi SAW membawa syariat ini sendiri, ditutup syariat ini dengan syariat beliau, ya, untuk memberikan peringatan kepada manusia dan jin, maka hal ini menampakkan atau menzahirkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa tingginya keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan keumuman risalah kenabian beliau, dengan globalnya risalah kerasulan beliau, sehingga pahala beliau besar dan besar, dan jihad beliau, kesabaran beliau dibalas dengan pahala yang melimpah. Karena semua orang yang beriman nanti itu dari umat beliau akan kembali pahalanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah contoh pertama di dalam syariat ini. Maka siapapun yang melakukan kebaikan dari syariat ini, kembali pahalanya kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jadi manusia, kita harus sering-sering membuat sunnah hasanah, membuat suri tauladan yang baik. Kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yankusu min ajrihi syai'ah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan sunnah yang baik, artinya dia ambil keteladanan dari Islam dan dia contohkan kepada orang, dan dia akan mendapat pahala mengajarkan kebaikan tersebut, dan dia akan dapatkan pahala orang yang mencontoh kebaikannya tanpa mengurangi pahala orang yang mencontoh tersebut. Karena itu ketika Rasulullah SAW memotivasi seperti ini, para sahabat pun berusaha untuk menjadi tauladan-tauladan terbaik. Maka kita jamaah kaum muslimin, umat al-Islam, haruslah berusaha menjadi pribadi, menjadi diri yang dicontoh oleh orang lain karena kebaikan-kebaikan amal dan akhlak kita. Dan Nabi SAW ketika mengemban amanah ini sendiri, itu pahala semua kaum muslimin akan juga kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi pahala kaum muslimin sedikit pun. Ini menandakan mulianya Rasulullah SAW. Kenapa risalah kenabian, risalah kerasulan itu ditutup dengan risalah kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya jamaah, mereka tersebut ketika Nabi ini wafat, kemudian terjadi penyimpangan, diutus Nabi berikutnya. Ini wafat, diutus Nabi berikutnya, diutus Rasul berikutnya. Tapi setelah Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul. Bahkan ketika Nabi Musa berdakwah, itu ditemani oleh Harun alaihi wassalam. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendirian jamaah. Allahu Akbar. Kemudian tentang keistimewaan ditutupnya umat manusia ini dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tentunya memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kalau kita perhatikan para nabi-nabi sebelumnya, para nabi-nabi terdahulu, mereka itu diutus oleh Allah Rabbul Alamin kepada kaum mereka masing-masing. Nabi Ibrahim kepada kaumnya, Nabi Lut kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaumnya khusus, Nabi Yakub, Nabi Nuh dan sebagainya kepada kaum mereka masing-masing. Ya. Dan mereka ketika diutus kepada kaum mereka masing-masing, mereka itu mendakwahkan syariat Allah sesuai dengan yang cocok untuk kaum mereka saja. Jadi syariatnya kaum Nabi Ibrahim untuk kaumnya saja, kaum Nabi Lut ya untuk kaumnya saja. Jadi mereka diutus oleh Allah kepada kaum mereka masing-masing, dan syariat mereka itu khusus untuk syariat, untuk keadaan hidup kaum mereka masing-masing. Artinya apa? Syariat setiap nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah syariat yang terbatas dengan waktu dan tempat. Akhirnya tempat ini syariatnya begini, tempat ini syariatnya begini, dan zaman ini syariatnya begini, berbeda dengan zaman yang lain. Tetapi dengan itu juga kalau ada penyimpangan di syariat itu, apa yang Allah lakukan? Allah akan utus nabi yang lain,
ya, Allah akan utus nabi yang lain untuk memperbaharui lagi. Jadi begitu terus. Nah, adapun diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak khusus untuk kaumnya, enggak khusus untuk Quraisy, enggak khusus untuk Arab, bahkan tidak khusus untuk manusia. Tetapi syariat Rasulullah SAW, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyeluruh kepada semua hamba-hamba Allah tabaraka wa taala, dan yang mukallaf darinya adalah manusia dan jin. Dan syariat beliau itu cocok untuk setiap waktu dan selaras untuk setiap zaman dan tempat. Semuanya cocok setiap waktu dan setiap saat dan setiap tempat. Nah, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini itu selalu selalu sesuai bersamaan dengan siapapun yang mendengar syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kenapa syariat Rasulullah itu cocok untuk semua? Tidak fokus pada tempat tertentu, tidak fokus pada zaman tertentu. Kenapa semua masa, setiap tempat, setiap saat syariat ini cocok? Kenapa jamaah? Ada yang tahu jamaah? Ada yang tahu? Karena syariat Rasulullah SAW itu adalah syariat yang kamil, syamil, syariat yang sempurna, syariat yang perfect, syariat yang lengkap. Karena Allah sendiri yang telah mengatakan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, ketika Nabi SAW berada di Hajjatul Wada, haji perpisahan beliau, dan ketika itu beliau berada di Arafah, Nabi SAW diturunkan wahyu kepada beliau, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna jemaah agama kita. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan semua nikmat telah dicukupkan. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama bagi kalian semua. Perhatikan di ayat ini Allah tabaraka wa taala sebutkan syariat Islam, yaitu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai syariat yang sempurna. Karena itu Al-Imam Darul Hijrah, gurunya Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau mengatakan, fama lam yakunu yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Sehingga pada hari ketika diturunnya ayat ini sesuatu itu bukan agama, maka zaman ini bukan agama. Artinya kalau ternyata ketika diturunnya ayat ini Rasulullah tidak pernah melafazkan niat ketika salat, berarti melafazkan niat ketika salat bukan bagian agama. Ketika ayat ini sudah turun, ternyata Rasulullah tidak pernah melafazkan niat untuk berpuasa, berarti melafaz niat untuk puasa bukan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallam hingga ayat ini turun tidak melakukan perayaan-perayaan kecuali Idul Fitri, Idul Adha, dan juga hari-hari bahagia, contohnya pernikahan, maka juga saat itu tidak ada perayaan-perayaan apapun, termasuk juga dengan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada zaman ini. Jadi jamaah, syariat Rasulullah ini sempurna sehingga cocok setiap saat, setiap tempat, dan keadaan apapun. Maka ketika syariat ini sudah sempurna, maka tentunya tidak perlu tambahan. Tentunya sudah lebih dari cukup. Maka ketika itu hajat, kebutuhan manusia sangatlah penting kepada syariat yang lengkap ini, karena mereka tidak butuh lagi kepada syariat yang baru, karena mereka tidak butuh lagi kepada Nabi dan Rasul yang baru setelah Nabi dan Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, terputusnya wahyu dan risalah setelah wafatnya Nabi SAW itu bukan berarti terputusnya dakwah, bukan. Kita harus berdakwah walaupun jiwa taruhannya, walaupun harta kita serahkan, walaupun raga dan apa yang kita miliki ini pun menjadi sasaran
kita korbankan. Terputusnya wahyu, terputusnya risalah kenabian bukan berarti dakwah ini berhenti, bukan jemaah. Tetapi dakwah tersebut terus berlanjut sampai tegaknya hari kiamat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaga urusan agama ini minimal dengan 2 cara. Pertama adalah Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dari bentuk pengurangan, penambahan, dan penyimpangan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami, kata-kata Allah, sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, yaitu wahyu kepada Rasulullah, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya, khususnya Al-Quran, kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada satupun yang berusaha untuk menyelewengkan Al-Quran, menambah atau mengurangi ayat Al-Quran atau merubah harokatnya, kecuali akan dibongkar oleh Allah. Sehingga juga Allah hadirkan ulama-ulama ahli hadis yang membedakan hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini maqtu, hadis ini mursal, hadis ini maudhu, hadis ini saz, dan sebagainya. Allah yang menjaga. Kemudian Allah juga akan jamin penjagaan agama ini dengan cara yang kedua adalah munculnya golongan dari umat Rasulullah SAW yang terus berada di atas kebenaran dan jauh dari penyimpangan. Sebagaimana hadis yang sahih ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa akan ada golongan dari umatku, kata Rasul, yang zahir, yang nampak, yang jelas di atas kebenaran mereka, tampil dengan kebenaran-kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah lahum kadzalik. Sampai datang keputusan Allah, urusan Allah, dan mereka dalam keadaan seperti itu. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, Salafiyah, akan terus bersinar, akan terus wangi, akan terus terang benderang, menyebarkan kebenaran, dan akan menyebarkan cahaya kebenaran kepada umat manusia. Dan mereka tidak takut celaan siapapun, tidak takut tantangan siapapun, tidak takut ancaman siapapun. Yang mereka takut hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, ya, kalau kita lihat umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah SAW, ketika mereka berusaha, ketika mereka telah menyelewengkan kitab mereka, atau mereka mengganti, merubah agama mereka, maka Allah akan utus nabi, seorang nabi, untuk menjelaskan yang benar. Karena mereka telah mengganti, merubah, Allah utus nabi yang baru. Tapi tidak dengan umat ini, jamaah. Tidak dengan umat ini. Umat ini tidak ada lagi nabi setelah nabinya, yaitu Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Maka setiap siapa yang mengaku nabi, mengaku sebagai rasul, maka dia orang yang menyimpang. Karena nabi adalah nabi dan utusan yang terakhir. Nah, ketika orang zaman dahulu mereka merubah kitab mereka, merubah agama mereka, Allah utus nabi yang baru untuk menjelaskan. Tapi umat ini tidak ada nabi lagi setelahnya, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah sendiri yang menjaganya, dengan menjaga wahyunya, dengan menampilkan juga kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah yang terang di dalam kebenaran. Karena itu tidak ada satupun orang yang menyimpang kecuali akan jelas jalannya. Karena umat Rasulullah SAW itu tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Nabi SAW mengatakan, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku, kata Rasul, tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Dari sinilah kita juga paham dhaifnya, lemahnya hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah. Berselisihnya umatku itu rahmat. Tidak. Berselisih selamanya tidak akan pernah menjadi rahmat. Berselisih selamanya tidak akan pernah menjadi kasih sayang.
tidak akan pernah jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau berselisih itu rahmat, kalau berselisih itu adalah kasih sayang, berarti bersatu itu apa? Azab. Nah, ini adalah kesalahan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Senantiasa umatku, kelompok dari umatku, satu kelompok dari umatku itu jelas nampak di atas kebenaran, tidak bahaya bagi mereka orang yang merendahkan mereka sampai datang keputusan Allah dan mereka terus dalam kebenaran tersebut. Nah, dari sinilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala nampak keistimewaan umat ini ketika ditutupnya umat ini sebagai penutup risalah atas umat-umat sebelum mereka, atau ketika umat ini dijadikan umat terakhir, itu nampak keistimewaan mereka minimal adalah dalam 3 poin sebagaimana yang dituturkan oleh Syekh Zaid Az-Zaid hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di antara keistimewaan yang muncul di sini adalah bentuk pemuliaan kepada umat Rasulullah SAW. Pertama adalah bentuk pemuliaan terhadap umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat ini adalah umat yang mampu bersandar dengan diri mereka sendiri. Umat ini adalah umat yang bisa mengandalkan diri mereka sendiri dengan wahyu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci, yang berjalan dengan amalan dan pemahaman salafus salih, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemuliaan kepada mereka yang mereka tersebut semakin mulia dengannya karena mereka mengemban tugas para nabi. Subhanallah jemaah. Kalau antum jadi asisten presiden, mungkin antum merasa bahagia jemaah. Kalau antum jadi tangan kanannya raja, antum mungkin senang. Dan itu tidaklah lebih mulia daripada ketika engkau mengemban tugas kenabian. Apa tugas kenabian? Kau sampaikan Al-Quran, kau sampaikan sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Dan ketika seorang sudah mengemban amanah kenabian, maka dia tidak akan berada di dalam kesesatan. Dia tidak akan berada di dalam penyimpangan. Karena itu yang paling mulia dari kaum muslimin, yang paling mulia dari orang beriman adalah orang yang berilmu, mengamalkan ilmunya dan berdakwah. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan angkat derajat orang beriman di antara kalian dan berilmu, memiliki derajat-derajat yang tinggi. Dan juga bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menjadikan orang-orang yang berilmu tersebut bagaikan bintang di langit, yang dengan bintang tersebut dijadikan petunjuk di lautan dan di daratan. Kemudian keistimewaan yang ketiga dari ditutupnya umat ini, umat manusia dengan umat Rasulullah SAW, adalah bahwasanya umat ini berbeda atau lebih istimewa dibandingkan umat-umat terdahulu, dikarenakan umat ini adalah umat yang maksum, yang tidak mungkin sepakat di atas kesesatan. Kalau umat dahulu, mereka bersepakat di atas kesesatan. Artinya mereka, udahlah, biarinlah, suka-sukalah. Tapi umat Islam tidak jemaah. Umat Islam tidak seperti itu. Nah, semoga hal ini bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk menjadi benar-benar menjadi umat terbaik dengan kita emban amanah kenabian, terus berdakwah kepada Allah, membantu dakwah, membantu orang yang berdakwah, membantu pihak yang berdakwah, dan kita pun bergerak berdakwah dan terus belajar, mengamalkan dan berdakwah, dan sabar dengan itu semua dengan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya jemaah yang Allah muliakan, kita akan sebutkan tentang nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan siapakah
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dalam Sahih Al-Bukhari ataupun yang cetakan bersama Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, disebutkan bahwa nasab beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Ini adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasab Rasulullah sallam sampai kepada Adnan, sampai kepada kakek beliau Adnan, itu disepakati oleh para ulama. Dan beliau sallam adalah keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Tetapi yang disepakati tentang silsilah keturunan nasab beliau itu, yang disepakati cuma sampai Adnan. Adapun dari Adnan sampai Ismail itu diperselisihkan oleh para ulama, bahkan banyak para ulama menyebutkan lemahnya riwayat tersebut. Nah, apalagi dalam orang menyebutkan nasab beliau sampai kepada Adam. Nah, ada kan ya ustadz ataupun siapa itu dia menyebutkan nasab Rasulullah sampai kepada Adam dengan begitu ringkasnya. Sementara nasab beliau dari Adnan sampai, dari kakek beliau Adnan sampai Ismail saja diperselisihkan dan banyak yang mendhaifkan, apalagi sampai kepada Adam. Jadi hati-hati jamaah dalam memilih sumber dan memilih guru. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi beliau adalah Muhammad bin Abdullah, anak dari seorang yang bernama Abdullah. Jadi beliau adalah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi nasab beliau sampai Adnan inilah yang sahih. Nah, berkata Al-Imam Al-Baghawi ketika beliau mensyarahkan kitab As-Sunnah, setelah menyebutkan nasab Rasulullah sampai kepada Adnan, beliau menyebutkan wala yasihun nasab fawqa Adnan. Tidak sahih nasab beliau setelah kakek beliau Adnan dan ke atas, itu tidak benar lagi. Enggak ada riwayat yang sahih, kata Al-Imam Al-Baghawi. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, yaitu setelah beliau menyebutkan nasab Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai Adnan, kata beliau, ilahuna ma'lumus sihah. Nasab dari Muhammad bin Abdullah sampai Adnan ini kesahihannya dimaklumi. Benar, kata beliau. Muttafaq alaihi bainan nasabiyin. Semua ahli nasab sepakat bahwasanya nasab Muhammad bin Abdullah sampai kepada Adnan itu adalah, semua ahli nasab sepakat itu nasabnya benar, nasabnya valid. Wala khilafa albattah, enggak ada sama sekali yang berselisih. Wa ma fawqa Adnan mukhtalaf fih. Adapun nasab setelah Adnan ke berikutnya, maka itu diperselisihkan oleh para ulama. Wala khilafa bainahum anna Adnan min waladi Ismail alaihissalam. Dan sebagaimana mereka tidak berselisih bahwa kakek Rasulullah Adnan itu adalah keturunan dari Nabi Ismail. Tapi dari Adnan sampai Ismail, dari Muhammad sampai Ismail, itu diperselisihkan. Bahkan datang juga dari Ibnu Sa'ad di dalam tabaqatnya, dia menyebutkan al-ru indana al-imsaku amma wara'a Adnan ila Ismail. Yang menjadi pendapat kami, kata beliau, yang dapat dari Ibnu Sa'ad dan orang yang seperti beliau mengatakan, adapun pendapat kami adalah tidak mau berkomentar atau tidak mau menyebutkan nasab Rasulullah setelah Adnan itu siapa saja. Sampai Ismail, dari Adnan sampai Ismail kami enggak mau sebutkan. Karena itu adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan belum jelas. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, jadi nasab beliau yang valid, yang fasih, yang sahih adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
sampai nanti kepada kakek beliau Adnan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah SAW adalah memiliki nasab yang sangat mulia. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla istafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilih dari keturunan Ibrahim, Allah telah pilih Ismail. Dari keturunan Ibrahim, Allah telah pilih Ismail. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah telah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim Khalilullah, Allah pilih Ismail. Wastafa min bani Ismail Kinanah. Nah, dari keturunan Nabi Ismail ini Allah pilih Kinanah. Itu kakek Rasulullah SAW juga. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Ya. Kinanah tadi adalah keturunan Rasulullah SAW, nasab Rasulullah SAW. Wastafa min bani Kinanah Quraisyan. Dan kemudian dari Kinanah Allah pilih Quraisy. Ya. Dari kakek beliau Kinanah dipilih Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan dari Quraisy ini Allah pilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kata Rasulullah, dan Allah pilih aku yang terbaik dari Bani Hashim. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah mengatakan, yaitu dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, bu'istu min khairi kuruni bani Adam qarnan faqarna. Kata Rasulullah, aku diutus pada generasi terbaik dari generasi Bani Adam setiap saatnya. Aku yang terbaik di generasi terbaik. Hatta bu'istu minal qarn allazi kuntu fi. Sampai aku diutus oleh Allah di zaman ini. Jadi masa ini ketika aku diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan diriwayatkan pula dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah ibn al-Haris bin Abdul Muttalib, dia mengatakan, ata unasun minal ansar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dari kaum Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, inna la nasma'u min qaumika hatta yaqula al-qailu minhum inna masala Muhammad masalun nakhlah tanbutu min kaba. Kata orang Ansar ini, sesungguhnya kami pernah mendengar dari kaummu, sampai mereka mengatakan ucapan, di antara mereka mengatakan, sesungguhnya permisalan Muhammad tersebut adalah seperti apa? Seperti pohon kurma yang tumbuh di tempat yang wangi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas. Rasulullah mengatakan, wahai sekalian manusia. Man ana? Siapa aku? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalu anta Rasulullah. Mereka mengatakan, engkau adalah Rasulullah, kau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Rasulullah mengatakan, ana Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Qala fama sami'nahu qad yantami qablaha illa inna Allah azza wa jalla khalaqa khalqahu faja'alani min khairi khalqihi summa farraqahum firqatain faja'alani min khairi al-firqatain. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan hamba-hambanya. Kemudian Allah menjadikan aku sebaik-baik hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menjadi dua kelompok dan aku berada di kelompok yang terbaik. Summa ja'alahum qabail. Kemudian Allah jadikan manusia itu, kelompok terbaik itu menjadi kabilah-kabilah. Faja'alani min khairi qabilatin. Kemudian Allah jadikan aku berasal dari kabilah yang paling mulia. Summa ja'alahum buyutan. Kemudian Allah jadikan bagi mereka rumah-rumah.
faja'alani min khairihim baitan, dan Allah jadikan aku terlahir dari rumah yang paling baik. Wa ana khairukum baitan wa khairukum nafsan, dan aku adalah orang yang paling lahir dari rumah yang paling baik dan tinggal di rumah yang paling baik. Wa khairukum nafsan, dan aku adalah orang yang jiwanya paling baik. Nah, ini adalah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kalau kita lihat tadi disebutkan oleh para ulama bahwasanya dari nasab beliau sallallahu alaihi wasallam tadi sampai kepada Adnan, di sana itu ada kakek beliau bernama Qusay, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay. Nah, siapa ini Qusay jamaah? Qusay tersebut adalah Qusay itu adalah pemimpin dari Bani Hashim, dari Quraisy, dari Bani Hashim. Dan Qusay ini adalah seorang, kakek beliau ini Qusay adalah seorang yang mengumpulkan orang Quraisy, dan menjadikan orang Quraisy tersebut sebagai pemimpin di negeri haram. Jadi orang kalau memimpin negeri haram itu mulia jemaah. Dan Qusay itu beliaulah yang mengumpulkan Quraisy sehingga orang Quraisy ini memiliki pamor, memiliki kepemimpinan di negeri haram. Dan Qusay ini jamaah, kakek beliau Qusay ini memiliki kedudukan yang besar, yang mulia di sisi orang Quraisy. Bahkan ketika Nabi SAW berdakwah dan orang-orang Quraisy saat itu menolak, apa kata mereka? Dengan kesombongan mereka mengatakan, ib'ats lana Qusayyan, bangkitkan kepada kami Qusay, kakekmu itu Qusay. Fa innahu kana syaikhun sidqin, karena Qusay itu adalah orang yang jujur. Fa in syahida laka ittaba'naka, kalau Qusay mempersaksikan kebenaranmu, kami akan ikut engkau. Ini mereka ucapkan hal itu menolak kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal kebenaran tersebut tidak diikuti dengan siapa yang menyampaikan. Disebutkan oleh sebagian salaf, kalau tidak salah saya Ali bin Abi Thalib, al-haqqu, beliau mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu enggak dilihat dari orangnya, dari siapa. I'rifil haq ta'rifu ahlahu. Tapi cara mencari kebenaran adalah lihatlah kebenaran, kau tahu siapa yang benar. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah ketika engkau selaras, sesuai, kau berada dalam kebenaran walaupun kau sendiri. Kau adalah seorang ahlus sunnah wal jamaah. Tapi mereka menolak, sampai dihadirkan Qusay, maksudnya gitu. Tapi di sini intinya adalah mereka mengakui kemuliaan Qusay, paman kakek Nabi SAW, mengakui bahwasanya Qusay ini adalah seorang yang sangat mulia. Berarti memang kakek Nabi SAW adalah orang yang sangat mulia, sampai diakui oleh musuh-musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lamma halaka Qusay, ketika Qusay meninggal dunia, maka kepemimpinan saat itu di negeri haram digantikan oleh anak beliau. Anak beliau ada 4, anak Qusay ada 4, dan yang paling mulia dari Qusay, dari anak Qusay tersebut adalah Quraisy. Jadi Qusay punya anak 4 orang, salah satu namanya Quraisy, yaitu yang paling mulia dari suku Quraisy saat itu adalah Abdul Manab. Mohon maaf ketika Qusay meninggal, maka digantikan oleh anaknya, dan anaknya ada 4. Dan di antara anak yang paling mulia di kalangan kaum Quraisy saat itu adalah Abdul Manab. Ini tadi Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab. Jadi Abdul Manab kakek Nabi SAW. Dan Abdul Manab ini juga yang paling mulia, sehingga dia menggantikan ayahnya itu Qusay. Dan dialah yang pertama kali melakukan siqayah dan rifadah. Rifadah dan siqayah. Rifadah dan siqayah ini adalah, rifadah tersebut adalah jamuan untuk orang yang datang ke Mekah, khususnya jemaah haji. Jadi diberi makan, dijamu. Dan siqayah, dan diberi minum, sehingga dibuat kolam besar untuk memberikan minum kepada jemaah haji. Ini dibuat oleh siapa? Oleh Abdi Manab.
anak dari Qusay. Kemudian setelah meninggalnya Abdul Manaf, ya, dia digantikan oleh anaknya apa? Hashim. Oleh anak beliau Hashim, yaitu kakek Nabi SAW juga. Dan Hashim ini adalah orang yang pertama memulai kebiasaan rihlat asy-syita'i was-shaib, yaitu perjalanan perdagangan ke negeri musim dingin dan musim panas. Di musim panas mereka berdagang ke Syam, di musim dingin mereka berdagang ke mana? Ke Yaman. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaib. Nah, kenapa dia ini dinamakan dengan Hashim? Kenapa dia dinamakan Hashim? Karena dia itu biasanya menghancurkan, menumbuk sarit, membuat sarit, ya, yang dipersembahkan kepada jamaah haji. Nah, asalnya namanya adalah Amr. Asalnya namanya adalah Amr, tapi dia dikenal dengan Hashim. Kemudian setelah wafatnya kakek Nabi SAW Hashim, digantilah oleh Abdul Muttalib. Nah, yang mana Abdul Muttalib ini adalah hidup di kota Madinah, di Yathrib saat itu. Dan Abdul Muttalib ini itu sangat mirip dengan kakeknya yang tinggi, kakeknya yang teratas. Siapa tadi? Qusay. Abdul Muttalib ini sangat mirip dengan Qusay, dan dia adalah yang pertama sekali menggali sumur Zamzam. Ya. Jadi Abdul Muttalib ini pertama kali yang menggali sumur Zamzam. Nanti di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan sebutkan kisahnya karena waktu yang terbatas. Dan dia jugalah yang bersumpah kalau Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya 10 anak, maka dia akan sembelih salah satunya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, di sini menunjukkan kemuliaan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musuh pun mengakui kemuliaan nasab Rasul. Ketika Abu Sufyan yang saat itu masih belum masuk Islam, dia berdagang, kemudian dipanggil oleh Heraklius, yaitu Raja Romawi saat itu, bertanya tentang orang yang mengaku Nabi di negeri mereka, yaitu di Mekah. Maka ditanya tentang nasabnya oleh Raja Romawi ini. Maka Abu Sufyan yang saat itu masih belum beriman mengatakan, huwa fina zu nasab. Dia adalah orang yang punya nasab yang tinggi di tengah-tengah kami. Maka dibalas oleh Heraklius ini, dia mengatakan demikian juga seluruh para nabi sebelumnya. Mereka diutus dari orang yang memiliki nasab yang mulia, nasab yang tinggi. Nah, kita coba ambil pelajaran di balik hikmah, di balik kenapa nasab Rasulullah SAW itu sangat mulia. Pertama, minimal 3 yang disebutkan oleh Syekh Zaid, Profesor Dr. Zaid. Dia mengatakan di antara hikmah kenapa Nabi SAW itu nasabnya sangat mulia adalah, ya, agar dakwah Nabi SAW itu tidak dituduh sebagai dakwah untuk menuntut persamaan status sosial. Ya, kalau ternyata Nabi SAW itu bukan dari golongan nasab yang mulia, maka akan ada orang mengatakan bahwasanya Muhammad itu berdakwah itu minta kedudukan. Muhammad itu berdakwah untuk diakui. Muhammad itu berdakwah agar dia itu statusnya sama dengan pemimpin-pemimpin. Jadi dengan mulianya nasab ini nggak ada tuduhan seperti itu. Dan ternyata memang tidak ada, jamaah. Ya, karena tidak sedikit orang yang melakukan revolusi, melakukan perubahan itu agar diakui. Tapi Rasulullah SAW tidak demikian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, bahwasanya orang-orang Arab dahulu mengetahui betapa kokoh dan baik dan mulianya nasab Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga asalnya mereka tidak memiliki alasan untuk tidak bergabung di bawah panji dakwah Rasulullah SAW, di bawah bendera Rasulullah SAW, yaitu bendera Tauhid, la ilaha illallah. Tetapi mereka justru membenci, sayangnya. Andaikan mereka kan sudah tahu tuh mulianya nasab Rasul. Andaikan mereka bergabung bersama Rasul dengan nasab mereka yang mulia, kemudian mereka beriman, mereka akan lebih disegani. Tapi mereka tidak mau, jemaah. Ini sangat disayangkan. Ya,
Maka mereka mengatakan waqalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minnal qaryataini azim. Andaikan Al-Qur'an ini diturunkan kepada seorang pemuka di antara dua negeri, yaitu Mekah dan Taif. Kemudian hikmah yang ketiga, wallahu alam bissawab, kenapa Rasulullah SAW itu diutus dari kabilah yang mulia, nasab yang sangat terpuji, dikarenakan jamaah, ya, dengan nasab yang terpuji ini, dengan kabilah yang mulia ini, maka mereka akan menolong Rasulullah SAW dan melindung Rasulullah SAW. Ya, dan tentunya kita lihat buktinya benar. Kabilah Nabi SAW itu menjaga beliau ketika beliau dimusuhi, ketika beliau diganggu, ketika beliau dihinakan. Contohnya adalah Abu Talib, walaupun dia tidak meninggal di atas keimanan, walaupun dia wafat di atas kekufurannya, tapi dia tetap membela dan menolong keponakan beliau. Karena apa tadi? Karena nasab juga salah satunya. Bahkan Hamzah bin Abi Talib yang syahid di perang Uhud, paman Nabi SAW yang diberikan gelar Asadullah, singanya Allah. Awal Islamnya dia karena dia membela keponakannya itu Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam ketika dicaci, dihina dan ingin dimusuhi dan ingin disakiti. Ketika itu dia katakan, aku muslim, aku beriman. Awalnya karena apa? Karena membela nasab, membela keturunan. Tapi kemudian dia memperbaiki Islamnya dan Allah mudahkan sehingga dia menjadi seorang yang sangat mulia. Jadi inilah beberapa hikmah dan pelajaran jamaah tentang kemuliaan nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.